kawan muda, welcome back to Esri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. Seru sekali kawan muda, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bisa jadi juga calon mahasiswa ya, calon mahasiswa baru di Uni Muda Sorong dari FAK. Kita boleh langsung aja kenalan nih, ada juga pendampingnya. Boleh kita kenalan, selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Boleh kesini? Iya, boleh kenalan diri terlebih dahulu dimulai dari kakak pendamping, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imam Baradori. Saya juga merupakan alumni Uni Muda Sorong. Dan ini alumni besar saya. Iya. Alumni besar saya. Kebetulan saya selaku alumni juga dalam hukum. Aku dalam hukum perantara pihak kampus untuk bagaimana merekrut mahasiswa di Kabupaten Fafak. Kebetulan saya beserta adik-adik saya kemarin kami tiba hari Minggu itu sekitar 17 orang. 17 orang. Baik. Dan 16 mahasiswa baru, bahkan yang luar biasa itu ada mahasiswa yang lanjut studi dari diploma ke S1. Saya juga salah satu ketua komunitas literasi, yaitu literasi anak kampung, biasa disebut LAKA. Kalau di kampung biasa disebut LAKA. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik. Ya, terima kasih. Oke, kakak dari banyak ini ya. Banyak ketua alumni, mahasiswa Kabupaten Asmat, kemudian ada tadi LAKA, Yayasan Literasi Anak Kampung. Dan kalau boleh tahu kakak kemarin jurusan di Uni Muda apa tuh, alumni jurusan apa itu? Saya dulu di Jombang STKIT ya, sekarang udah. Baik. Saya angkatan merah dari STKIT. Setelah itu transformasi menjadi muda. Siap. Transformasi STKIT Muhammadiyah Sorong. Saya itu perlu bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa dan Saya sastra sekarang Indonesia. dari tidak salah. Iya. Fabio. Masuk dalam Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia. Iya. Luar biasa. Oke, kita langsung aja nih ke para calon mahasiswa. Oke, silakan. Yang pertama boleh kenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jefferson Petrahinan, biasa dipanggil Person. Person. Oke, person. Kalau yang satunya? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asti Margestuna Kabes, biasanya panggil Asti. Asti. Oke, person dan Asti. Ya. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik ya. Baik. Oke, saya boleh tahu waktu di Fakak itu SMA-nya dari mana? Kalau saya di SMK Negeri 1 Fakfak. Oh, SMK Negeri 1 Fakak. Kalau kakak Asti? Sama juga SMK Negeri 1 Fapas dan juga lanjutkan di D3. Oh, yang tadi ya, lanjut D3 ke S1. Wah, luar biasa ini. Oke, luar biasa kamu dan pertama kali ke Sorong? Pertama kali. Person pertama kali. Pertama. Bagaimana kota Sorong? Besar sekali. Besar. Lebih bagus Sorong kan Pak? Lebih bagus Sorong. Lebih bagus Sorong. Nanti apa-apa dong marah. Oke, kakak Asti, bagaimana? Pertama kali ke Sorong? Kedua kali. Oh, kedua kali. Oke. Pertama kalinya ikut tes CPNS juga di sini. Dan pertama kali ke sini ya otomatis kalau kita pertama kali ke sesuatu kota pasti ya mau jalan juga takut. Jadi Sudah pertama kali ke sini, ini kedua kali jadi sudah total sedikit. Oke, luar biasa. Kakak Asti sudah pernah menempuh D3 di Fafa. Oh, di mana tuh sidang? Teknik sipil di kampus mana begitu? Politeknik di Fafa. Oh, Politeknik di Fafa. Oke, di Fafa ada kampus setara universitas begitu. Tadi saya sudah sempat tanya, katanya belum ada ya. Oh, belum ada. Berarti kampusnya itu hanya politeknik standarnya, kemudian sekolah tinggi begitu ya. Oke. Kenapa ini udah mau lanjut S1 teknik sipil? Karena yang pertama kalau di politeknik di Harvard kita cuma sampai jenjang D3. Nah, kalau ada juga jenjang D4-nya yang baru. Terus mau ke Muda ini karena yang pertama kita sebagai mahasiswa ini dipermudah sini. Nah, dan saya sebagai mahasiswa juga pertama kali ke sini, pertama saat mulai ke sini tuh pikirannya nanti ke Sorong itu tinggalnya di mana, tapi setelah ke sini dipermudah sama rektor. Kita sama-sama dari Papa ke Sorong, terus bahkan dijemput
penjemputannya gratis juga. Nah, kita sama-sama ke rumah Pak Rektor, dikasih makan, minum. Terus jarangnya kayak itu menurut saya jarang kayak ada mahasiswa langsung ketika datang ke suatu kampus bertemu dengan rektor dijamu sedemikian rupa. Siap. Jamu tempat tinggalnya, terus makan siang malam juga semuanya dikasih. Oke, luar biasa. Bagaimana perasaannya kayak senang. Oke, kalau person, perasaannya bagaimana pertama kali lihat Unimida Sorong? Senang sekali. Kenapa senang? Kampus besar, unggul di Papua Barat dan Maluku. Wah, luar biasa kan kampusnya besar dan unggul di Papua Barat dan Maluku. Benar sekali karena sekarang puji Tuhan alhamdulillah ada 2 program studi Unimida Sorong yang sudah terakreditasi unggul. Ada satu program studi pendidikan agama Islam, itu juga menjadi yang pertama terakreditasi unggul di Papua dan Maluku, PTS Papua dan Maluku. Itu sangat luar biasa. Iya, dan ada juga program studi IPA, ini pengetahuan gitu. Kalau Jefferson masuk ke Unimida, kira-kira siapa yang mau pilih jurusan apa? Jurusan apa itu? Manajemen. Kenapa nggak pilih manajemen? Satu yang coding manajemen. Kita sama coding manajemen. Oke. Kalau gitu kira-kira tidak mau jadi apa kalau ambil manajemen? Sudah punya rencana apa? Sudah punya rencana. Mau jadi DPR mungkin? Mau jadi DPR? Luar biasa, kita kan tepuk tangan aja. Serius, amin. Mau jadi anggota dewan. Iya, luar biasa. Karena memang banyak juga ya toko-toko publik besar juga berhasil dari Pak. Siapa tahu nanti ke depannya person jadi salah satunya. Oke, luar biasa. Keren sekali. Teman-teman datang ke Unimida kemudian dijamu jalan-jalan. Kemana saja itu jalan-jalannya dari Kakak Asti? Kalau menurut saya kita jalan-jalannya ke tempat yang belum pernah kita pergi. Contohnya kayak tadi kita pakai Tanjung Sauka, tapi kondisinya jauh. Terus kayak Pantai Suprau. Oke. Belum tahu di sananya ada apa ya, belum tahu di sana ada apa. Kalau di Papua sendiri sudah bosan kan? Banyak destinasi wisata begitu apa? Di Papua sendiri mungkin ada pantai yang terkenal begitu ya, banyak. Ada pantai yang punya pasirnya banyak juga. Kan sering ke situ. Iya, bosan juga. Iya, cari suasana baru. Kalau Jefferson, kemarin keliling-keliling kampus tidak Unimida Sorong? Keliling. Bagus kan tidak? Bagus sekali. Ada tidak satu tempat yang paling Jefferson suka di kampus Unimida? Ada. Apa itu? Yang di Pulau Unimida. Kenapa suka? Karena itu tempatnya bagus kan. Tempatnya bagus. Ada pohon-pohon di situ. Tempat tanam tidak jelas begitu kan? Oke, luar biasa. Nah, luar biasa sekali Kak Mida, karena tadi juga saya sempat bertanya, jadi saya penasaran, ini mahasiswa Fakfak datang, kemudian jumlahnya 17 dan nanti mungkin ada yang menyusul begitu ya, sudah ada sekitar 20 lebih yang sudah mendaftar. Ini mereka kuliah di Unimida dengan apa ya, program apa gitu, dengan kerjasama. Saya pikir mungkin sudah ada kerjasama begitu, namun tadi dijelaskan sama Kakak Imran begitu, bahwa memang ini ada inisiasi. Kakak Imran ini sebagai inisiatornya, kemudian juga pendampingnya yang mewakili dan juga mendampingi adik-adik mahasiswa ini, calon mahasiswa untuk datang ke Unimida Sorong. Kakak Imran, bagaimana itu ceritanya sampai banyak teman-teman bisa dari Fakfak kuliah ke Unimida Sorong? Boleh cerita dulu. Jadi memang semasa saya sebagai mahasiswa dan aktivis kampus, memang saya ada satu cita-cita. Cita-cita ini saya melihat di Sorong itu ada satu kampus yang rata-rata anak Fakfak semua di sana. Di buat sekarang jadi Protekes, Kemenkes. Aku banyak di situ. Setelah itu saya berpikir dengan pertemuan, saya bilang, bagaimana kalau kita arahkan adik-adik kita harus berhasil. Dengan hasil lulus STKIP harus terbanyak di STKIP.
Setelah kami bentuk himpunan mahasiswa intelektual Harvard, kebetulan saya ketua, saya bilang adik-adik yang ada di STKD pada saat itu atau yang sekarang disebut Uni Muda, kalau balik ke kampung harus ajak mereka itu kuliah di sini. Harus ajak, baik. Terus ada satu filosofi yang sampai saat ini yang luar biasa, sampai saat ini tidak ditemukan puntung rokok sejalan dari zaman STKD sampai saat ini. Kampus ini bersih, mencerdaskan dan menyenangkan. Sampai saat ini juga menyenangkan, jadi bisa datang. Dan memang mencari terkait program MOU, memang Pemda Harvard itu ada melakukan program MOU dengan Uni Muda terkait PG PAUD. S1 itu sekitar 40 orang. Betapa hari ini kebetulan saya selaku ketua alumni Uni Muda Harvard dipercayakan oleh pihak kampus sebagai nalugu atau jembatan ya istilahnya, jembatan bahwa adik-adik ini kalau mau ke Uni Muda karena fasilitasi tidak dipersulit, itu jelas dari ASTI semua fasilitas disiapkan, bahkan peluang beasiswa pun pasti akan mereka dapat. Maka itu jangan ragu-ragu lagi kalau kuliah di Uni Muda. Dan ini sudah terbukti beberapa adik-adik saya ketika datang ke Uni Muda, kami merekomendasikan ketika memiliki syarat ketentuan yang berlaku, artinya mereka memenuhi syarat, pasti insya Allah mereka dapat beasiswa. Pasti. Dan itu adalah tujuan saya, bagaimana harus adik-adik itu Uni Muda sama begini. Kita bicara secara akreditasi bahwa Uni Muda sudah umum secara akreditasi. Peringkat pertama di Papua Barat, Maluku Utara, NTT. Apalagi saya juga kaget mendengar dalam relatif yang singkat sudah berkembang, anggap saja ini masih pucuk ya, dan luar biasa dia sudah menghasilkan program studi, apalagi program IPA dengan dalam Islam. Terus saya kemarin kami sempat makan di direktur fasilitas itu, sempat diskusi itu ada wacana bagaimana munculnya fakultas kedokteran. Benar. Fakultas kedokteran itu penting. Artinya kita berbicara dokter-dokter orang asli Papua ini perlu lagi. Kamu juga, bahwa kampus-kampus seperti Uni Muda sudah ada fakultas kedokteran. Apalagi di Harvard itu sekarang ini dihadapkan dengan investasi sangat besar, yaitu pupuk Kaltim dengan gula kubadari. Saya arahan dari saya yang harus Uni Muda. Kenapa? Karena ketika ambil Uni Muda ada satu program studi namanya teknik kimia. Kalian punya peluang besar bekerja di pupuk Kaltim atau migas misalnya gitu. Benar. Makanya selalu arahkan kali kalau kita kan makan menu ibaratnya menu pilihan yang banyak harus Uni Muda. Kenapa? Karena menunya banyak. Ini ada, kalau saya bilang dulu ibaratnya makan Uni Muda ini ada 27 menu makan yang kita sama hal di Uni Muda ada 27 program studi, baru kita tahu fakultas yang memang sangat membutuhkan bagaimana untuk pengembangan sumber bahkan akses dulu. Maka adik-adik kita harus diarahkan di sini. Makanya sampai saat ini saya bersyukur sekali ucapkan terima kasih kepada Ayahanda, kepada Dr. Sumaji Emisi. Dia sangat peduli terhadap bagaimana pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya saja seluruh alumni yang ada di Uni Muda, baik di Kelmana, di Bung Tobi, di Raja Ampat, di Asmat juga. Semua kami itu diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menghasilkan adik-adik yang mau ke Uni Muda dan tidak dipersulit sama sekali. Ini bukan muncul, saya bilang bukan artinya belum muncul untuk kampus yang lain. Karena saya berbicara secara pribadi ya, sudut pandangan saya yang saya amati saat itu. Mereka saya lulus baru 2017, sudah berapa tahun saya masih jalan dengan kampus, tidak ada gesekan. Adik-adik datang ke sini dikasih fasilitas, diberikan kemudahan, maka untuk mendapatkan beasiswa itu diberikan kemudahan. Ya, mungkin itu sampaikan. Luar biasa. Karena memang banyak sekali alumni Uni Muda ini yang memang dia tuh terus menggunakan nama Uni Muda. Jadi misalnya kemarin tuh ada pernah juga episode dengan Kakak Agus, beliau dari Paniai. Dia juga sama membawa mahasiswanya menjadi fasilitator, kemudian bawa mahasiswanya
berkuliah juga di Unmuda. Jadi memang apa ya, Unmuda itu punya daya tarik sendiri gitu ya, kayak dia tuh nilai keluarganya tuh tetap utuh begitu, walaupun sudah alumni, tapi alumninya tuh tetap menemukan jalan bagaimana supaya nanti ada yang bisa masuk ke Unmuda lagi gitu. Menarik sekali. Tadi ada cerita dari kakak Imran begitu, beliau setiap libur gitu, mungkin libur semester atau libur panjang, dia pulang ke kampung harus minta brosur ke PMB. Boleh diceritakan, itu menarik sekali itu, bagaimana itu? Kebetulan saya ini kan prodi bahasa Indonesia ya. Pas Pak Rahman juga dosen saya, itu dulu di PMB. Karena kami sudah kenal dekat, kami dosen sendiri lah. Benar-benar aku dipercayakan sampai saat ini juga di bagian PMB. Jadi setiap pulang itu, entah libur semester atau libur puasa, saya selalu minta brosur. Saya bilang, Pak Rahman, kita ada brosur yang saya bisa bawa ke kampung, saya promosikan ke adik-adik saya. Bahkan brosurnya saya bagi. Saya bagi ke teman-teman yang misalnya ada di kampung air besar, contohnya nanti kasih keluarga di sana dijelaskan ini gini, yang mudah seperti begini. Pada saat itu kan, ya pada saat itu zaman STKP itu kan lengkap keburuan. Dan soal keburuan STKP pasti lengkap. Sudah ada istilah cara dulu tidak ada bisa berkor STKP. Apalagi sekarang di muda ini lebih luar biasa lagi. Dan saya selalu bilang ini brosur aja kerabat-kerabat, tetangga-tetangga atau siapa aja. Dan setiap penerimaan pasti datang di saya. Pasti datang. Saya udah bawa, saya punya adik, ini saya udah bawa, saya punya orang punya anak. Jadi sebenarnya kita punya sama-sama di sini. Ini anggap saja kayak punya rumah tua. Besar. Bagaimana memberikan kami itu pengalaman akademik, pengalaman pendidikan ya, karena tempuh di sini itu baik secara organisasi, pengalaman itu kan berdasarkan di saya untuk selama ini. Kalau di sini saya lihat dinamika organisasinya begitu kompetitor. Artinya banyak apa istilahnya unit kegiatan mahasiswa. Lalu ada gempa, saya dapat suci, ada berbagai macam unit kegiatan mahasiswa yang bisa adik-adik ini ketika datang di sini bisa belajar. Artinya mereka punya skill ini bisa diasah di situ. Dari ya sampai satu alhamdulillah begituan bahwa saya masih loyal dengan situ dan masuk rumah besar ini. Rumah besar ini saya punya artinya rumah pertama ya, artinya rumah yang untuk saya punya karakter, melatih saya bagaimana di luar itu saya bisa berpikir secara bebas tetapi bisa juga berkarya, bisa berekspresi sesuai dengan saya punya keinginan. Dan umumnya inilah munculnya pemikiran saya terkait bagaimana pengembangan literasi di Kafar, bentuk komunitas literasi anak kampung yang disebut dengan Laka. Laka itu munculnya dari adik yang datang kuliah di sini. Dulu mereka mendapatkan akses pendidikan. Jadi kalau saya anggap saja istilahnya saya selaku ketua alumni sudah artinya hubungan baik dengan kampus, tetapi selaku ketua yayasan atau ketua komunitas Laka ini udah bercerita. Tiba-tiba bahwa orang sudah sudah S1. Lalu saya tiba-tiba dari badan yang bicara. Badan hasil satu datang begitu. Dan memang saya semenjak kuliah di muda ini banyak dinamika yang saya rasakan. Dari proses perkuliahannya, organisasinya, kegiatan mahasiswanya. Intinya kita orang ini mau berproses saja sehingga mendapatkan hasil. Dan proses itu kan benar-benar mengandung hasil. Kalau kita berproses baik di sini pasti hasilnya baik. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Alumni yang luar biasa juga pasti menarik calon-calon mahasiswa yang luar biasa. Bagaimana kira-kira person kakak Asi sudah ada gambaran sedikit, paling tidak nanti jadi mahasiswa ini muda nih sekeren apa begitu? Sudah ada? Tidak apa-apa, nanti kan masuk perkuliahan semester 1, semester 2 berjalan, nanti pasti sudah bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi begitu ya. Oke. Kemudian juga ada
persiapan. Sebetulnya kalau macam misalnya dari Fakfak begitu, kira-kira sudah persiapannya sudah seberapa jauh nih? Karena memang kita nanti mungkin akan mulai kuliah beberapa bulan lagi ke depan, mungkin di bulan September atau ya lebih awal mungkin Agustus September gitu. Bagaimana kira-kira untuk persiapan dari Kakak Asti dari bulan? Kalau dari saya, persiapan terkait dengan kuliah untuk lanjut S1 muda itu kayak sebenarnya belum ada persiapan, Sudah persiapan ya. ini kayak berpikir paling ke depan yang kita mau permudah itu saja. Nanti berubah. Jadi kesini ya puji Tuhan, kesini juga dalam kondisi yang istilahnya pas-pasan. Nah kesini terus pas mulai dari yang saya bilang sampaikan tadi bahwa kalau kesini tuh bingung mau di tempat tinggalnya di mana, seperti apa. Pas kesini kayak dipermudah, misalnya ada penjemputan, terus langsung dikasih tempat tinggal, gitu. Jadi tidak takut lagi ya nanti ini ke depan ini mudah. Iya, jadi kita harus hubungan baik dengan Kakak Imran biar update terusnya Kakak ini semester ini begini biar tetap dibina. Kalau Person, bagaimana Person? Person ini dan tadi kayak senyum begitu kalau udah sudah semangat sekali Kakak mau jadi mahasiswa muda. Kira-kira siap-siap apa begitu? Mungkin Bapak dong sudah turun pala satu KBG begitu kan mungkin untuk persiapan bagaimana tuh Person? Belum persiapan. Oke. Tapi masih awal persiapan. Oke. Tapi orang tua senang tidak? Senang sekali. Tadi saya dengar juga katanya Person ini juga cinta mati sama orang muda kan? Memang ini sih paling laki. Laki-laki. Memang kalau bicara bapaknya juga sering ke muda. Benar datang ketemu dengan Pak Rektor. Karena kita sering mehak, artinya nimpupi. Maka belum pasang baliho pun, kemarin kami pasang baliho yang PB saya, itu luar biasa. Kenapa? Itu dalam keadaan kondisi tengah malam, hujan besar, mereka basah-basah, pasang itu baliho. Luar biasa keren. Bapak Person keren. Anak-anak itu diarahkan terus ke muda, terus lain. Makanya saya bilang adik-adik, Uni-uni tadi saya sudah bilang bahwa pertama kampus bersih, mencerdaskan dan mengembangkan. Jadi jangan kita pikir beban. Di sini ada beban sama sekali. Semua pelajaran pasti akan dipermudah. Makanya saya bilang adik-adik orang, artinya kalian datang dulu. Kemarin kami kan bicara persiapan, pasti ada persiapan. Yang persiapan yang pertama, kita selesaikan itu administrasi pendaftaran. Pendaftaran itu supaya terdaftar sebagai mahasiswa. Setelah itu mereka pulang, mungkin persiapan terkait administrasi lain bisa menyusul berkas-berkas. Kan mereka juga mau ambil surat keterangan guru. Saya bilang kita datang saja ke kampus itu daftar secara baik. Saya juga begini sebenarnya saya sampaikan ke pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati, Bapak Samuel lain pada nanti sebut kendik bahwa sebelumnya Pemuda telah bekerja sama dengan sudah jelaskan oleh adik bagaimana keramahan Pemuda terhadap masyarakat apa. Semoga hubungan ini terus berlanjut. Terkait fasilitas Pemuda itu kan ada apartemen. Jadi saya berharap pemerintah daerah mungkin OPD teknis bisa bersama dengan Pemuda untuk menyediakan tempat tinggal adik-adik. Itu harapan saya. Karena kalau kita bicara beasiswa terkait mendukung program pemerintah yang sekarang, kemudian bisa mendukung program lain. Kenapa Asmat bisa, Pamel bisa, PMJ bisa? Kenapa Fakut tidak bisa? Apalagi yang udah secara akreditasi luar biasa. Jadi itu bagus kita orang kembali ke kampus-kampus yang terjadi di tanah Papua. Daripada kita sudah alih-alih kuliah di luar, tapi pada hakikatnya mereka tidak bisa ikuti perkembangan dan gagal. Artinya biaya itu jangan sampai mubazir. Kalau kita kembangkan supaya adik-adik ini jangan lagi berpikir kuliah di luar, kampus-kampus yang ada pada Papua makin berkembang dan bisa secara bersaing dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia Barat. Nah, itu harapan saya. Luar biasa memang karena Uni Muda tuh punya slogan begitu ya.
kalau kita nih datang ke Umi Mida untuk apa? Untuk bersenang-senang. Makanya memang sebari matras gitu, sebari masa ta'aruf kita sudah di bangkrut gitu istilahnya, kita datang ke kampus belajar untuk bersenang-senang. Jadi memang apapun yang kita lakukan itu dengan asas bersenang-senang itu, jadi semuanya tuh enjoy, happy begitu. Kalau tadi Kakak Imran sudah kasih harapannya juga, kemudian Kakak Asti dan Persen mungkin ada harapan begitu ke depan nanti kalau sudah jadi mahasiswa Umi Mida, mungkin ada harapan-harapannya, baik itu sebagai mahasiswa atau mungkin harapan-harapan untuk program-program ke depannya begitu. Ada Kakak Asti boleh? Kalau dari saya harapan ke depan mungkin semakin Umi Mida ini semakin maju kalau ya puji Tuhan, kalau misalkan saya lulus wisuda dari sini S1 Teknik Sipil Umi Mida Sorong, mungkin bisa seperti Abang Imron ya, untuk menarik kembali adik-adik bisa bergabung lagi di sini. Itu luar biasa. Memang mahasiswa fakultas ini loyalitasnya tuh tinggi sekali kan ini. Aduh, Kakak sih juga Kak. Sampai tahu mungkin ada yang mau komen di bawah. Iya, luar biasa. Berarti Kakak Asti setelah lulus cita-citanya mau jadi apa tuh kalau setelah ini jadi guru? Untuk sementara ada honor di SMK Negeri 1 Fakta. Oh, sudah honor. Ya. Luar biasa. Tapi di sana teknik sipil menarik ini. Iya. Mau jadi guru. Ya, jadi kalau lulusan teknik sipil untuk sekarang honornya di SMK Negeri 1 Fakta itu sebagai laboran desain pemodelan informasi bank miru. Bisa kasih tepuk tangan. Bukan main ini, sudah sama-sama dari Kakak Andi terus dari luar biasa. Berarti Kakak sudah honor, berarti memang ini Kakak harus menyetarakan supaya nanti jadi jadi pengajar begitu yang profesional, luar biasa. Kalau Person, harapannya ke depan kalau berkuliah di Umi Mida bagaimana, boleh disampaikan? Malu-malu? Tidak apa-apa, bicara saja, boleh. Harapan saya mungkin kedepannya kan ada program-program, ada beasiswa, bagaimana harapan Person terkait hal itu begitu. Mungkin saya nanti harus kuliah 3,5 tahun harus lulus begitu, mungkin itu harapan besarnya, atau ada yang lain, boleh bisa disampaikan. Harapan saya kuliah sampai 4 tahun, pantul kok bisa lulus 4 tahun tahan coba, saya sudah lulus tuh, masih teman-teman luar biasa. Person ini memang semangatnya tinggi sekali gitu kan. Udah teman-teman ini berasal dari Kabupaten Fakfak. Itu orang bilang tempat pala. Kepala itu juga mahal, makanya mereka loyal gitu, loyalitasnya tinggi. Baik Mudah, sekian podcast hari ini, luar biasa sekali saya bertemu dan juga mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari Kakak Imran selaku inisiator atau fasilitator, dan juga Kakak Asti dan juga Person calon mahasiswa di Umi Mida Sorong dari Kabupaten Fakfak. Kita saksikan terus video kita selanjutnya di Bisik Muda, bincang asik bareng Umi Mida. Sampai ketemu lagi, bye-bye.